Waalaikumsalam. Oh, Mbak Nara. Mari Mbak, silakan masuk. Masuk ya. Ya. Mari Mbak, silakan boleh duduk. Duduk ya dulu. Ya, senyamannya Mbak Naras ya. Sudah nyaman Mbak Naras? Oke. Selamat pagi Mbak Naras. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi habis dari mana? Dari kegiatan apa? Tadi kebetulan tuh dosennya nggak jadi masuk, jadi dari rumah. Dari rumah. Jadi hari ini belum ada kelas ya, belum Mbak? ada. Tadi pagi mendung banget ya, Mbak? Oh, rumah saya enggak, Bu. Iya, di rumah saya mendung banget. Mbak Naras hari ini puasa? Alhamdulillah puasa. Nanti malam ikut takbiran dong? Enggak. Kayaknya enggak. Biasanya gimana? Biasanya nggak pernah ikut takbiran? Biasanya iya di rumah aja sama ibu gitu. Soalnya ayah yang panitia gitu loh, jadi iya, sama ayah. Oke. Gimana kegiatan sehari-harinya? Lancar? Kuliahnya lancar? Lancar sebenarnya. Alhamdulillah lancar, tapi ya agak capek sih, Bu. Dengar-dengar Mbak Naras juga ikut organisasi itu ya, Mbak, yang Hima? Iya, nggak sih? ikut hima. Itu gimana, lancar juga? Kok mungkin apa sih gitu? Dibilang lancar juga enggak, Bu, soalnya kayak sebenarnya stafku tuh sebenarnya banyak gitu, tapi kayak gimana ya, nggak susah gitu loh buat pahami sama mereka gitu. Iya, Jadi aku harus ngomongnya tuh terus-terusan, jadi nggak yang sekali langsung paham, enggak, jadi harus dua kali, tiga kali gitu ya. Semangat ya, Mbak. Iya, Bu. Apalagi semester 4, dulu saya juga semester 4 tuh kayak pusing banget, lagi hektik-hektiknya gitu kan, tugasnya banyak. Bener. Iya. Banyak tugas ya? Ya apalagi kan semester 4 kan banyak praktikum ya, terus tugas videonya itu banyak banget, praktikum video itu banyak banget. Kan ada gara-gara memorinya penuh lah, suaranya kadang-kadang gitu, jadi yang banyak masalah juga. juga. Apalagi kalau udah menjelang akhir-akhir gitu, biasanya kan UAS, tugas kelompok belum selesai, ada tugas observasi kayak gitu ya, Mbak? Betul, kayak pusing numpuk semuanya. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Naras sudah mau datang ke sini nih, sudah mau hadir dalam sesi konseling kita hari ini. Dengan kehadiran Mbak Naras di sini kan berarti Mbak Naras berkomitmen ya ingin menyelesaikan masalah yang Mbak Naras miliki atau yang sedang Mbak Naras hadapi. Sebelum kita mulai ngobrol, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait dengan kesepakatan waktu, Mbak. Jadi sesi konseling ini kita rencanakan dengan waktu 45 menit. Kira-kira sudah cukup atau masih kurang atau gimana dari Mbak Naras? Cukup Ya? Iya. Ya, nanti kalau misal masih kurang kita bisa sepakatin lagi buat sesi konseling berikutnya kalau masih belum selesai ya obrolan kita nanti. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kerahasiaan. Jadi Mbak Naras nggak perlu takut, nggak usah ragu-ragu, nggak usah cemas. Saya akan menjaga apapun yang Mbak Naras ceritakan hari ini. Saya tidak akan membocorkan kepada siapapun, nggak akan bilang ke siapapun tanpa izin dari Mbak Naras. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang nanti memang harus disampaikan ke pihak yang misal ada hal yang membahayakan Mbak Naras atau orang lain seperti itu nanti akan saya sampaikan kepada pihak yang tepat gitu ya, Mbak. Oke, nah demi kesepakatan ini saya sudah menyiapkan inform consent atau surat persetujuan untuk mengikuti konseling. Nah, ini bisa diisi ya, Mbak. Ini ada nama, kelas atau instansi dan alamat. Bisa diisi dulu. Ini alamat rumah, Bu? Iya, alamat rumah saja. Oke, sudah. Kemudian bisa dibaca, Mbak. Ini ada beberapa pernyataan ya. Bisa dibaca dulu. Silahkan. Sudah. Bersedia ya, Mbak, buat Bersedia. mengikuti apa yang sudah ya? Bu, bisa ditandatangani di sini. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naras sudah mengisi inform consent. Kemudian untuk dokumentasi kita pada konseling hari ini
ini ibu mau minta tolong buat ngisi lembar presensi dulu ya. Lembar presensi silahkan. Tanggal berapa ya Bu ya? Ini sekarang bentar, tanggal 6. Tanggal 5, tanggal 5. Tanggal 5. Ya, Harinya hari Kamis ya? Kamis ya. Juni jam 12 gitu ya. Jam 12. Bisa juga nih Bu, Iya. masalahnya memang. Singkat saja nggak apa-apa. Misal apa intinya dalam hubungan Iya. dengan siapa gitu. Oke, terima kasih. Baik, oke, sebelum kita mulai kan kemarin Mbak Naras sudah mengisi itu ya formulir untuk deskripsi permasalahannya secara singkat. Nah, dari yang saya baca permasalahan yang Mbak Naras alami yaitu tentang hubungan dengan pasangan Mbak Naras sekarang atau pacarnya Mbak Naras sekarang ya. Oke, permasalahannya yaitu Mbak Naras merasa cowoknya Mbak Naras ini nggak ada kabar gitu ya, menghilang-hilang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu itu sejak kalian bertemunya sejak kapan sih? Sebenarnya kenal tuh dari SMA Bu. Dia Dia teman SMA aku, tapi ya sebenarnya seangkatan. Tapi di sekolahku kan masih ada yang akselerasi dulu Bu, Yeah. yang 2 tahun. Nah, Iya. kebetulan dia yang 2 tahun. Jadi pas dia lulus aku kan belum. Nah, itu kita udah deket tuh. Nah, mulai SMA. SMA deket. Terus ya sampai kuliah ini sih. Sampai kuliah Iya. ini. Oke. Terus itu kan baru deket kan pas SMA. Iya. Terus pacarannya pas kapan itu? Mulai pacaran? Pacarannya tuh belum lama dari ini kok Bu, dari akhir 2025. 2024. Malah baru-baru Iya, aja baru berarti aja. ya. Terus biasanya gimana selama kalian deket itu pas sebelum pacaran? Kalau sebelum pacaran tuh ya masih sering ngabarin, kayak dia masih nyariin aku, masih chat, masih ya kalau dia pulang ke Solo juga pengen ketemu gitu. Nah, gitu sih Bu. Terus pas habis pacaran juga baik-baik aja atau sering ada cekcok atau Sebenarnya gimana? baik-baik aja juga, tapi kayak timbul masalah-masalah gitu loh. Kayak dia jarang ngabarin lah, dia jarang ngasih tahu mau kemana gitu. Terus dia juga jarang pulang Solo juga sekarang gitu. Itu malah terjadinya pas habis pacaran Iya, ya, malah iya. jadi kayak gitu. Iya. Malah sebelum pas pacaran malah udah masih baik-baik aja gitu ya Mbak. Emang Mbak Naras ngerasa perubahannya seperti apa sih? Perubahan yang dirasakan? Mungkin dulu kayak chattingan nih tiap malam, setiap hari pasti chattingan. Nah sekarang enggak, atau gimana perubahannya secara spesifik gitu? Kalau yang sebelum pacaran tuh kayak malah hampir tiap hari chatan itu loh, kayak maksudnya enggak yang jarak jauh, jawabnya tuh enggak jarak jauh gitu loh. Nah, sedangkan kalau sekarang misal nih aku chat pagi, jawabnya tuh bisa tuh sore malam gitu loh dianya gitu. Kayak Lama kan banget ya. nyebelin. Iya. Jadi kayak Kamu nungguin chatnya tapi dia nggak balas-balas gitu ya. Jadi kayak menurutku itu kok beda gitu loh, sebenarnya pacaran malah beda gitu. Oke. Terus gimana sih perasaannya Mbak Naras kalau digituin? Sedih. Sedih pasti ya. Kayak apa ya? Jadi malas ngelakuin apa-apa juga gitu loh. Soalnya kan pikiran. Iya. Lah selama ini berarti yang dirasain kayak sedih terus kayak cemas gitu nggak? Cemas juga? Iya cemas, tapi lebih ke sedih sih Bu. Soalnya sebelum pacaran aja malah kayak aku jadi senang, jadi happy, terus kuliah jadi semangat, malah pas Habis pacaran jadi, iya pas kayak jadian gitu malah ya. iya. Kesel ya kan? Kesel juga. Banget. Tapi udah pernah nanya belum gimana gitu ke dia? Kok kayak gini kenapa atau Pernah, tapi jawaban dia tuh yang kayak nggak jelasin gitu loh Bu. Jawabannya cuma kayak, kamu kenapa sih? Aku kan tanya, kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini gini-gini? Nah dia tuh jawabannya tuh kayak cuma sibuk kuliah, tapi nggak spesifiknya tuh loh. Maksudnya aku butuh kayak, kamu kemana? Kamu bilang ke aku gitu loh. Sekarang nggak gitu loh Bu.
ya intinya kayak apa yang dia lakuin dulu sekarang nggak dilakuin lagi Iya, gitu betul. ya. Ya mungkin seminggu sekali ada, tapi kalau dulu kan sering. Kalau pas setelah pacaran nih malah seminggu sekali doang, kadang enggak malah. Gitu. Ya sih pasti. Saya kalau sedih Mbak Naras juga pasti sedih, kesel Iya. banget. Saya juga pernah soalnya kayak gitu. Kayak kesel Iya. banget gitu ya. Terus kalau apa sih yang paling berpengaruh di kehidupan Mbak Naras dengan adanya perubahan itu tadi? Kayak misal dari hal akademik dulu aja deh. Misal itu selama ini gimana kegiatan kuliahnya Mbak Naras? Apakah baik-baik aja selama di perkuliahan? Gimana awalnya? Misal awalnya cukup aktif nih, terus karena itu terus jadi kayak ke distrak gitu atau gimana Mbak? Kalau di perkuliahan? Kalau di kuliahan tuh sebenarnya agak ngaruh dikit ya. Soalnya kan semester 4 sekarang kan banyak tugasnya, terus praktikumnya banyak, videonya banyak. Nah, dari ini tuh aku jadi gak semangat buat ngerjainnya gitu loh, Bu. Jadi malah nunda-nunda, malah kadang lewat deadline gitu. Sampai lewat deadline juga. Kayak sebenarnya pengennya tuh nggak ngaruh ke pendidikan gitu ya, tapi tetap ngaruh. Soalnya kepikiran terus gitu loh. Kayak kenapa sih berubah gitu? Udah kan sama-sama LDR. Maksudnya dari awal, maksudnya sebelum pacaran kan udah LDR. Sampai pacaran tetap LDR. Kok berubah banget gitu loh? Kenapa? Jadi menurutku buat pendidikan ngaruh ke aku. Jadi males ngerjain. Ya kayak kehilangan support system gitu ya Mbak. Iya, rasanya. Emang sekarang dia di mana sih kuliahnya? Kebetulan kita nggak sekota sih Bu, jadi kan jauh. Aku di Solo, di Jakarta. Iya. Di Jakarta. Berarti sekarang dia udah semester berapa ini? Semester 6. Semester 6. Ya, soalnya kan dia masuk kuliahnya duluan kan. Soalnya SMA-nya kan Axel, jadi duluan dia. Mbak Naras pernah nyamperin ke sana gitu nggak? Nyamperin sih. Sebenarnya nggak nyamperin, soalnya kayak pas aku liburan gitu loh. Jadi sekalian gitu. Liburan. Pernah berarti ya datang ke sana? Pernah. Terus ketemu juga? Sekali doang. Ini kan selama liburan semester itu aku sering ke Jakarta kan Bu, tapi nggak sering yang ketemu dia. Jadi aku lebih buat kayak mentingin diriku dulu buat kesehatan mental aku. Jadi aku mending liburan aja gitu. Oke. Kemudian kalau kan tadi Mbak Nara sudah cerita ya kalau di kuliah lumayan ngaruh. Kalau misalnya di kelas gitu juga sering nggak fokus gitu, nggak sering overthinking apa tiba-tiba kepikiran gitu atau enggak? Kalau di kelas sih malah nggak terlalu ya Bu, soalnya kan sama teman-teman gitu loh. Jadi mungkin kalau sama teman-teman fokusku ke teman-teman sama pelajarannya, karena kadang teman-teman ngajak ngobrol ini itu kan jadi kan nggak kepikiran dia terus gitu. Jadi kalau di kelas nggak terlalu mikirin malah. Karena banyak teman itu tadi, karena ya gimana nggak fokus di dia doang, soalnya ada kegiatan lain gitu ya, jadi nggak. Terus kalau di kegiatan organisasi gitu ngaruh juga nggak Mbak? Kalau di organisasi sih nggak begitu ya Bu, tapi misal kalau lagi prokeran itu kadang kalau misal nggak ngapa-ngapain kadang aku kepikiran. Soalnya kan kalau prokeran kan nggak selalu aku gerak terus, maksudnya nggak selalu kerja terus gitu loh. Jadi aku kadang kepikiran kalau prokeran. Oh iya, soalnya Mbak Naras itu ya kepala bidang ya? Iya, kebetulan sekarang biasanya kepala bidang kan cuman apa nyuruh-nyuruh gitu doang, nggak banyak tugasnya lah. Jadi nggak begitu ngaruh kalau di organisasi ya. Cuman ya itu tadi ya kayak cuman tiba-tiba kepikiran sedikit terus sudah gitu kan. Terus kalau dari keluarga temen gimana? Biasanya Mbak Naras tuh dapat support juga nggak sih kalau dari teman sama keluarga gitu? Kalau dari keluarga sih iya ya, soalnya juga kan mungkin aku anak tunggal juga, jadi ya mungkin yang diperhatiin cuma satu doang gitu loh. Jadi ya kalau di keluarga sih iya, kalau di teman mungkin kalau teman beberapa doang sih, maksudnya kayak yang deket banget gitu loh. Jadi aku berani cerita ke mereka gitu. Jadi ya dari teman juga ada tapi nggak semuanya. Dari keluarga juga. Sering cerita juga nggak ke orang tuanya gitu? Tahu nggak sih orang tuanya kalau tentang masalah ini? Cerita kalau tentang masalah ini enggak. Tapi cuma cerita kalau aku punya ini Bu gitu. Aku bilang ke ibu. Ya aku bilang ke ibu aku. Orang tuanya tahu tentang tentang kamu punya cowok ini gitu ya. Tapi ngerasa nggak sih
apa kan kita dapat kasih sayang juga nih dari teman, dari orang tua, tapi itu beda kan tetap rasanya kalau sama Iya, dari beda. ya. Beda. Terus yang paling ngaruh ke kesehatan juga nggak, kayak misal jadi sering begadang atau sampai badannya ngedrop karena mikirin berlebihan atau gimana gitu? Kalau itu enggak. Enggak. Kalau ke begadang sih iya, tapi karena tugas. Oh, ya, benar, karena ya. tugas. Tapi juga ngaruh gak sih Bu? Soalnya kan aku nunda-nunda tugas gara-gara ini. Oh iya, gitu iya kan. bener-bener. Nunda-nunda terus jadi begadang ya. Ya ngaruh sebenarnya. Ngaruh. Tapi secara nggak langsung ngaruhnya. Betul. Ngaruh. Oke. Sebenarnya harapannya Mbak Naras tuh seperti apa? Kalau dari aku sendiri ya, pengennya kayak itu sih Bu, kayak sebenarnya nggak minta yang apa-apa gimana-gimana, tapi pengen balik dia yang dulu itu loh, misalnya kayak yang sering ngabarin walaupun dia hektik apapun itu dia ngabarin ke aku gitu. Jadi aku pengennya dia yang masih nanyain aku, nge-support aku. Soalnya kalau sekarang tuh bener-bener kayak nggak ada sih, tapi kayak jarang banget gitu loh Bu. Jadi kayak aku tuh kehilangan sosoknya. Iya. Kehilangan sosoknya. Iya. Tapi Mbak Naras kan pengennya dia yang berubah gitu ya. Tapi Mbak Naras pernah nyoba kayak biar nggak papain gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak misal dia nggak ngabarin nih, oh iya nggak apa-apa, mungkin emang dia sibuk, terus kamu jadi ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Pernah sih Bu, tapi gimana ya? Sebenarnya udah beberapa kali, tapi keterusan gitu loh dia ya. Masa aku suruh ngalah terus, maksudnya kayak masa aku harus gak apa-apa terus kan nggak mau akunya. Mungkin beberapa cewek bisa kayak gitu, tapi kalau aku sih nggak bisa. Pernah nyoba sampai 3 kali lah. Tapi habis itu dia kayak tetap gitu terus sampai aku ngomong kayak kamu kenapa sih? Jadi aku udah pernah coba tapi gagal menurutku. Tetap diulangin lagi sama dia gitu ya. Terus apa yang biasanya Mbak Naras lakuin kalau misal lagi ngerasa kayak sedih banget nih, maksudnya kayak dia kan dia nggak ngabarin nih, misal dia belum balas chatnya, terus Mbak Naras gimana itu responnya? Misal kan aku chatnya pagi ya Bu, terus belum jawab tuh. Tapi aku sering banget kalau belum jawab aku ngechat lagi. Pokoknya aku apapun aku ngechat lagi. Misal kalau aku lagi mau cerita apapun aku ngechat lagi walaupun belum jawab ya. Iya. Jadi tak chat terus. Tapi setelah itu juga aku nggak yang fokus ke dia terus gitu loh. Jadi aku juga ngelakuin hal-hal yang harus aku lakuin di rumah, kayak mungkin kadang aku disuruh beres-beres kamar. Nah itu sering banget soalnya kayak gara-gara ini jadi kamarku tuh berantakan gitu loh. Aku nggak gagas kamarku banget gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak Naras sudah mau cerita banyak banget nih tadi. Dari informasi yang sudah diceritakan sama Mbak Naras, di sini jadi ibu jadi bisa mengerti sebenarnya seperti apa sih biasanya sehari-hari, apakah itu berpengaruh atau enggak, terus situasi hubungan kalian itu seperti apa. Nah di sini ibu mau menyimpulkan dulu ya. Jadi Mbak Naras saat ini sedang dalam hubungan LDR. Dia di Jakarta, kamu di sini di Solo. Kalian udah kenal dari sejak SMA, terus baru kuliah baru-baru ini, baru akhir tahun kemarin. Nah terus sejak pacaran dia mulai berubah gitu ya Mbak. Dia mulai berubah, yang biasanya ngabarin terus jadi nggak ngabarin, sering ngilang-ngilang kayak gitu, balas chatnya lama. Nah terus yang dimana hal itu mempengaruhi kegiatan Mbak Naras sehari-hari, jadi bikin sedih, overthinking, terus termasuk di dalam akademiknya juga bikin nggak semangat nugasnya, nggak semangat kuliahnya kayak gitu ya Mbak. Terus dalam organisasi sebenarnya nggak terlalu, tapi kalau misal lagi longgar gitu terus kayak ya kadang kepikiran gitu. Kemudian sebenarnya dapat dukungan juga dari orang tua, dari teman, dapat support yang sama, tetapi Mbak Naras belum tetap ada yang hilang gitu kan ya Mbak. Soalnya ya tetap beda rasa kasih sayang yang diberikan sama orang tua sama teman dengan pasangan ya pasti beda, rasanya tetap beda gitu ya Mbak. Bener ya. Nah kemudian Mbak Naras pengennya gimana dia buat bisa kayak dulu lagi gitu ya Mbak. Pengennya biar dia bisa mau ngechat lagi gitu.
Tapi Mbak Naras pernah nggak sih kepikiran kayak pengen apa ya, biar ya tadi kayak biar aku nggak apa-apa gitu loh, pengen nggak sih gimana biar ngatasin walaupun dia kayak gitu tapi aku tetap nggak apa-apa gitu loh, pengen berdamai dengan itu gitu loh. Pengen juga ya, pengen ya pengen tetap pengen juga ya, pengen kayak biar gimana sih caranya biar walaupun dia kayak gitu tapi kamu tetap bisa nggak ada masalah dengan itu gitu loh, itu bukan jadi sebuah masalah gitu. pengen sih Bu. Jadi pengen nerima tapi sebenarnya udah kayak nyoba gitu, tapi yang belum bisa gitu loh, belum bisa sepenuhnya ya, belum tapi sukses. belum berhasil loh. Tapi udah pernah cobain. Oke. Nah, dari apa yang sudah diceritakan Mbak Naras tadi, apa sih yang sebenarnya pengen banget dibahas dalam sesi konseling kita ini? Apakah Mbak Naras pengen bisa menyikapi perubahan dari pasangannya Mbak Naras itu, atau seperti apa? Apa yang diinginkan? Iya sih Bu, aku juga pengen kayak ya cara ngerubah dia biar nggak gini lagi gitu loh. Aku pengen bahas itu di sini ya. Jadi aku pengen ya itu membahas perubahannya itu. Bahas perubahannya itu termasuk kayak ya yang tadi ya juga Mbak Naras kan tadi juga bilang katanya pengen biar nggak masalah gitu ya dengan itu. Oke, ini saya simpulkan lagi, Mbak Naras pengen ada perubahan dari dia dan ingin Mbak Naras pengen bisa menerima perubahan yang ada dalam diri dia gitu ya. Supaya itu tidak mengganggu rutinitas Mbak Naras sehari-hari lagi, supaya Mbak Naras nggak jadi sedih lagi, nggak overthinking lagi, nggak usah cemas lagi, terus semuanya bisa berjalan baik-baik aja gitu ya Mbak. Benar seperti itu? Betul. Oke, sekarang coba kita merenung dikit nih, merenung dikit ya. Siap. Kira-kira kalau misal masalah ini nggak terselesaikan, jadi Mbak Naras terus-terusan ngerasa overthinking, sedih, kesel ke dia, kira-kira apa sih yang bakal terjadi? Mungkin apa tadi intinya apa yang bakal terjadi kalau misal Mbak Naras nggak bisa menghadapi ini gitu loh, nggak mau menghadapi ini. Oke. Mungkin itu ya, jadi akunya malah kayak kebebani juga gak sih, kayak kalau aku nggak nerima tuh malah jadi kena yang lain juga. Jadi aku ya kayak kuliahku malah keganggu, terus misal sama temanku juga mungkin tiba-tiba kadang kalau masalahnya kan sama cowokku, tapi malah aku bawa ke temanku, jadi aku malah bad mood ke temanku, malah ya jadi ngerusak suasana nggak sih Bu? Iya benar. Jadi ya malah ganggu pertemananku juga gitu. Terus kayak ya gitulah. Ya intinya itu tadi ya, berarti ya pasti bakal berpengaruh banget ya dalam hal tadi, dalam keseharian Mbak Naras, kemudian dalam pertemanan juga. Ya emang kadang kalau emang kita lagi punya masalah tuh mesti kayak pengen marah-marah terus bawahnya ya Mbak. Jadi semua kena imbasnya. Semua kena imbas, padahal bukan masalah sama orang itu, tapi malah itu yang kena. Ya itu juga termasuk, berarti kita belum bisa mengendalikan diri kita gitu ya, belum bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, nah kan Mbak Naras udah punya tujuan nih, biar pengennya seperti apa, dan kalau misalnya nggak dihadapi jadinya seperti itu. Nah sekarang kita pikirkan bareng-bareng ya Mbak, kira-kira langkah-langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu Mbak Naras untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, Mbak Naras bisa pikirkan dulu, kira-kira punya ide nggak nih mau seperti apa buat penyelesaian masalahnya. Di sini saya sudah menyediakan kertas ya Mbak, buat Mbak Naras menulis kira-kira alternatif penyelesaian masalahnya itu seperti apa saja. Boleh ditulis Mbak kalau sudah punya ide. Jangan tertekan ya, santai aja. Dipikir dulu, nggak apa-apa. Jadi ini tuh kayak buat aku akan ngelakuin apa gitu tuh. Ya. Ya bisa ditulis dulu, mungkin dengan yang paling mudah atau mungkin yang paling realistis untuk dilakukan dulu gitu.
bebas ya Mbak, boleh terserah apa saja. Nggak usah mikir ini benar atau salah, nggak apa-apa, santai aja. Pokoknya semua yang ada di pikiran Mbak Nara saat ini, mungkin ada ide-ide apa juga bisa ditulis aja, nggak apa-apa. Nanti kita bakal telah bersama-sama. Gimana, ada kesulitan Mbak? Tidak. Aman? Aman. Oke. Sudah Ya bagus itu. Ada lagi nggak apa? Kayaknya ini dulu deh, Bu. Ini Cukup, dulu. cukup. Ya. Oke. Oke, sini udah Mbak Nara sudah nulis banyak banget ya, ada pilihan-pilihan buat penyelesaian masalah ini. Nah, dari alternatif yang sudah Mbak Nara tulis, kira-kira boleh deh dipilih salah satu dulu atau salah dua lah. Salah dua. Bisa dipilih dua atau satu, buat mana yang mau dicoba dulu gitu. Mungkin mau nyoba yang ini dulu deh, Bu. Yang ini. Iya. Ini yang jurnal harian ya, Mbak. Iya, betul. Sama ada lagi? Mungkin sama ini. Ini. Iya. Ini penyegar pikiran ya gitu ya Mbak, biar segar pikirannya nggak terlalu. Iya, biar nggak punot itu loh, nggak mikirin dia terus. Oke, pilihan yang baik sih Mbak. Setelah ini, tadi kan kita juga udah bareng-bareng kayak bahas tentang masalahnya Mbak Naras, kira-kira kenapa, terus inginnya seperti apa gitu ya. Nah, dari mungkin saya bisa bantu dikit buat alternatif yang sudah Mbak Naras pilih. Kan ada jurnal harian sama aktivitas penyegar pikiran. Nah, di sini Bu juga menyediakan self help ya buat Mbak Naras. Buat jurnal harian nanti bisa ditulis, diisi sebelum tidur aja nggak apa-apa. Jadi sebelum tidur menyisihkan waktu 15-30 menit. Itu kan yang pertama ada hari sama tanggal, bisa ditulis dulu hari sama tanggalnya, hari apa, tanggal berapa. Kemudian emosi yang dirasakan hari itu apa oleh Mbak Naras, apakah sedih, kesel, senang atau gimana. Nah, kemudian hal baik hari ini. Jadi tulis apa saja hal baik yang sudah terjadi pada hari ini dalam keseharian Mbak Naras. Kemudian ini ada pikiran atau kekhawatiran yang muncul. Kan Mbak Naras sering khawatir ya gara-gara itu tadi. Nah, itu bisa ditulis aja. Kemudian aksi yang akan dilakukan dari, ya tadi kan udah nulis kekhawatirannya itu apa, terus apa yang bisa aku lakukan biar nggak mengganggu inilah itu tadi, seperti itu. Nah, ditulisnya mungkin bisa dicoba seminggu dulu atau 3 hari dulu juga nggak apa-apa, yang penting ditulis gitu. Dan jangan ngerasa terbebani ya, ini bukan tugas tapi ini buat bantu Mbak Naras saja, biar Mbak Naras misal bisa meluapkan aja lah, kan orang beda-beda ya, mungkin dengan menulis Mbak Naras juga jadi bisa mengekspresikan emosi dari yang ada dalam diri Mbak Naras gitu, biar itu tadi nggak temennya yang kena gitu ya. Bisa dengan menulis ini. Gitu, bisa dipahami Mbak? Berarti ini tuh kayak itu ya Bu, kayak hal yang mau aku lakuin setelah aku ngelakuin ini semua. Betul. Apa yang akan dilakukan kira-kira apa gitu. Oke, paham Mbak. Misalnya kan ini kekhawatirannya pikiran yang muncul kayak overthinking, kok dia nggak balas chatku, kenapa, terus kamu nyoba aksi yang dilakukan, coba deh telepon dia atau gimana gitu.
nih enggak mengalihkan dengan aktivitas lain, nunggu sampai dia balas chat gitu. Paham ya Mbak? Paham. Ada yang mau ditanyain dulu buat ini? Buat Sudah jurnal cukup. hariannya sudah cukup Tadi ya? sudah, iya. Oke. Kemudian tadi Mbak Naras juga milih penyegar pikiran ya Mbak? Iya. Oke, di sini Ibu juga udah bisa memberikan panduan buat Mbak Naras. Jadi aktivitas penyegar pikiran. Jadi Mbak Naras yang pertama yang dilakukan yaitu memilih dulu aktivitas apa yang pengen dilakukan yang Mbak Naras suka, misalnya mendengarkan lagu, melukis, jalan-jalan, masak, baca, kan banyak banget ya aktivitas. Mbak Naras sukanya apa? Aku suka masak. Masak, Iya. masak suka. Iya. Nah itu bisa juga biar misal udah mulai kepikiran nih tiba-tiba overthinking banget, nah udah langsung masak aja, masak kan enak ya, masak kenyang gitu. Atau enggak nonton film, sambil nonton film juga bisa. Suka nonton film juga? Suka. Tuh, pilih aktivitas yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, lakukan dengan penuh kesadaran atau mindful. Jadi kalau misal lagi fokus ya udah fokus, gak usah, jangan sambil mikirin itu lagi gitu ya Mbak. Terus rasakan setiap momen, jadi bener-bener dinikmatin gitu loh apa yang Mbak Naras lakukan. Misal lagi nonton film ya udah nonton film, dinikmatin aja, enjoy gitu. Biar nggak kepikiran sama jadi fokus ke filmnya gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, catat refleksi singkat setelah melakukan. Jadi Mbak Naras bisa nulis di buku tulis atau buku catatan gitu. Ini sudah ada formatnya ya buat yang sederhana. Bisa ditulis tanggal, aktivitas yang dilakukan, perasaan sebelum aktivitas, perasaan setelah aktivitas, terus catatan atau hal yang disadari. Ini contohnya seperti ini gitu. Bisa ditulis di buku atau suka journaling gitu nggak Mbak? Suka. Suka juga ya. Oke. Jadi di binder juga boleh kan Bu ya? Boleh. Oke, terus ini tipsnya dilakuin tanpa tekanan ya Mbak. Jadi ini kan bukan kewajiban, cuman buat membantu Mbak Naras aja. Sebagai bentuk kasih sayang buat diri sendiri, dan nggak masalah juga kalau misal ada hari yang terlewat gitu, bisa dicoba. Ini kalau di sini 14 hari atau 2 minggu, tapi kalau misal dilakukan setiap minggu bisa 2 atau 3 kali atau berapa lah, terserah sebutuhnya Mbak Naras. Kira-kira kalau dibutuhkan ya dilakukan gitu. Berarti misal kalau seminggu kan 3 kali ya Bu, tapi kadang ada yang lupa, itu tetap lanjut aja, nggak berhenti gitu, tetap lanjut pokoknya. Lanjut aja. Oke, sudah paham Mbak? Paham. Sudah tahu ya, ada yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup. Jadi, iya udah. Oke. Ini bisa dibawa pulang ya Mbak? Buat Terima kasih ya Bu. Iya. Oke. Ditaruh dulu apa? Baik, terima kasih Mbak Naras. Gak kerasa kita udah di akhir sesi hari ini ya. Cepet banget. Terima kasih banyak Mbak Naras sudah mau terbuka, sudah mau cerita tentang masalahnya, mengungkapkan semua apa yang dipikiran dan perasaannya Mbak Naras. Sudah berani, saya sangat mengapresiasi itu, menghargai itu. Mbak Naras datang ke sini kan tujuannya juga ingin menyelesaikan masalah ya Mbak. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat membantu Mbak Naras buat menyelesaikan masalah. Tadi kita sudah bahas banyak banget ya Mbak. Mulai dari gimana sih kalau dari sisi keluarga, dari teman, dari kesehatan Mbak Naras juga, dari organisasi kayak gitu. Kita udah bahas masalahnya apa, terus bagaimana kalau nggak dihadapi dan lain-lain tadi. Seperti sekarang gimana sih perasaannya? Sudah tenang atau sudah tahu atau agak lega Bu? Agak lega. Soalnya sebelum ini kan aku belum berani cerita ke teman-teman juga, jadi baru ke ibu, terus kayak oh ternyata gini. Jadi lumayan lega gitu, nggak terbebani lagi aku. Kira-kira merasa terbantu nggak Mbak? Terbantu. Soalnya kayak ternyata ada hal yang nggak aku pikirin gitu loh. Jadi oh ternyata harus ngelakuin ini ya, nggak kepikiran sebelum kesini tuh gitu. Nanti bisa dilakukan dengan tadi ya, misal journaling, jurnal tadi, atau tadi menyakar pikiran itu. Oke, sudah, berarti udah aman ya, Insya Allah aman. Oke. Sebelum kita akhiri, sekali lagi Ibu mau minta tolong ya Mbak, buat mengisi ini ada lembar evaluasi buat konseling kita hari ini. Bisa diisi dulu Mbak, silakan.
Sudah Bu. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi Ibu mau ngucapin terima kasih ya Mbak sudah hadir di sini, sudah mau berproses, sudah mau berkomitmen dengan dirinya sendiri. Semoga bisa membantu ya untuk kedepannya lagi. Mungkin nanti kita kalau mau lanjutkan lagi di sesi berikutnya boleh, kalau mau update perkembangannya gimana Mbak Naras sekarang gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak Naras? Mungkin cukup sih Bu. Cukup, ya. sudah. Sudah terbantu, udah tercerahkan ya, lumayan lah Bu. Oke, semoga apa yang dilakukan kita hari ini bisa menjadi langkah positif ya Mbak, langkah awal yang positif buat Mbak Naras. Oke. Setelah ini mau lanjut kegiatan aktivitas? Ya mau ada rapat soalnya rapat nanti ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya, sudah makasih hadir. Bu. Ya, hati-hati di jalan. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Ya.